kali ini kita masih melanjutkan KD 3.2, menganalisis muatan listrik, gaya listrik, kuat medan listrik, flux, potensial listrik, energi potensial listrik, serta penerapannya pada berbagai kasus. Untuk video kali ini kita akan mempelajari tentang kapasitor. Tujuan pembelajaran yang pertama yaitu menjelaskan pengertian kapasitor. Kemudian yang kedua menjelaskan fungsi kapasitor, 3 menjelaskan kapasitas kapasitor, keempat menjelaskan energi kapasitor, dan yang terakhir yaitu menjelaskan susunan kapasitor. Setiap hari kita selalu berinteraksi dengan berbagai macam alat elektronik, mulai dari HP, laptop, AC, dan sebagainya. Bagaimana alat-alat tersebut dapat menyimpan energi sehingga kita bisa menggunakannya? Tahukah kalian bahwa di dalam alat-alat tersebut terdapat kapasitor? Apa itu kapasitor? Ini adalah gambar dari beberapa jenis kapasitor ya. Kapasitor ini ditemukan oleh Michael Faraday. Kapasitor merupakan satu komponen listrik yang berfungsi untuk menyimpan muatan listrik. Rangkaian kapasitor jika dihubungkan dengan sumber tegangan seperti ini, kapasitor simbolnya garisnya sama ya, kakinya sama panjang, sedangkan untuk sumber tegangan ini salah satu kakinya panjang. Muatan yang tersimpan berbanding lurus dengan beda potensialnya, sehingga bisa dirumuskan sebagai Q sama dengan C kali V. Q-nya adalah muatan, C-nya kapasitas kapasitor, lalu V-nya beda potensial atau sumber tegangan. Selanjutnya kita akan membahas apa itu kapasitas kapasitor. Kapasitas kapasitor adalah kemampuan kapasitor untuk menyimpan muatan listrik. Kapasitas kapasitor disebut juga dengan kapasitansi. Simbolnya C besar ya. Kapasitas kapasitor simbolnya C besar, sehingga C sama dengan Q per V. Muatan dibagi dengan sumber tegangan atau beda potensial. Kalau kita lihat dari sini satuannya, muatan itu coulomb dan sumber tegangan atau beda potensial itu volt. Sehingga satuan dari kapasitas kapasitor adalah coulomb per volt. Atau bisa juga disebut dengan farad. Ini untuk mengabadikan penemu kapasitor yaitu Michael Faraday. Kalau ditulis farad berarti hurufnya kecil semua. Oke, selanjutnya sebuah kapasitor ini kaitannya dengan dua keping sejajar ya. Kapasitor keping sejajar terdiri atas dua keping konduktor dengan luas platnya yaitu A, bermuatan sama besar dan tak sejenis, dipisahkan dengan jarak yaitu D. Ini gambarnya. Lalu antara dua plat ini ada ruangnya diisi oleh medium dielektrik, bisa kertas atau udara. Besar kapasitas kapasitor ini bergantung pada medium yang digunakan, sehingga kita bisa mengetahui besar kapasitas kapasitor. Yang pertama C sama dengan epsilon dikali A per D. Atau C sama dengan epsilon 0 dikali A per D. Atau C sama dengan epsilon R dikali epsilon 0 dikali A per D. Ini keterangannya, epsilon adalah permitivitas bahan, lalu epsilon R permitivitas relatif, dan epsilon 0 permitivitas udara. Energi kapasitor.
Pada hakikatnya, ketika kapasitor menyimpan muatan, maka muatan yang disimpan adalah dalam bentuk energi, yaitu energi potensial listrik. Besarnya energi yang disimpan dalam kapasitor bisa kita lihat dalam bentuk perumusan, yaitu W sama dengan setengah CV kuadrat, lalu W sama dengan setengah QV, dan W sama dengan setengah Q kuadrat per C. Ini keterangannya, W adalah energi kapasitor dalam satuan Joule, lalu kapasitas kapasitor ini C dalam satuan farad, lalu Q muatan dalam satuan Coulomb, dan V sumber tegangan atau beda potensial dalam satuan volt. Susunan kapasitor, kita mengenal dua susunan kapasitor. Yang pertama seri. Misal di sini ada 3 kapasitor yang disusun seri, yaitu C1, C2, dan C3. Lalu dihubungkan dengan sumber tegangan V. Maka untuk susunan seri berlaku yang pertama 1 per C total sama dengan 1 per C1 ditambah 1 per C2 ditambah 1 per C3. Lalu untuk mencari V total sama dengan VAB, jadi V di C1 ya, ditambah VBC, berarti V di C2, ditambah VCD, atau ini ya, di V1 ditambah V2 ditambah V3. Kemudian muatan total, Q total sama dengan Q1 sama dengan Q2 sama dengan Q3. Jadi ada 3 sifat atau 3 ciri ya, atau 3 yang berlaku pada susunan seri. Selanjutnya untuk susunan paralel, ada 3 kapasitor sama di sini C1, C2, C3, susunannya seperti ini. Maka untuk kapasitor yang disusun paralel berlaku C total sama dengan C1 ditambah C2 ditambah C3. Kemudian V total sama dengan VAB sama dengan VCD sama dengan VEF, atau V1 sama dengan V2 sama dengan V3. Kemudian untuk mencari muatan total atau Q total sama dengan Q1 ditambah Q2 ditambah Q3. Oke, itu saja yang bisa kita bahas untuk materi kali ini. Ibu sudah siapkan soal-soal untuk memahami materi terkait kapasitor. Baik, terima kasih. Sampai bertemu pada video pembelajaran selanjutnya. Lebih kurang mohon maaf. Ibu akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.